Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Kumerazkia, biasa dipanggil Nabila. Saya dari kelas 10 MI1. Adanya saya membuat video ini karena saya ingin merefleksikan pembelajaran revolusi industri 4.0 dalam manajemen perkantoran. Baik, ada pun pertanyaan pada refleksi ini. Yang pertama, apa yang terjadi selama proses pembelajaran ini? Terjadi yaitu di mana waktu presentasi para audiens mendengarkan presentasi atau pemahaman dari kelompok lain, yang dimana ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok satu, misalkan kekurangan anggota waktu presentasi dan kesalahan PPT-nya yang berakhir mengulang presentasi dan pengerjaan PPT-nya. Dan untuk kelompok 2, 3, dan seterusnya sampai kelompok 6 itu juga terdapat kesalahan tetapi tidak sampai mengulang atau tidak fatal seperti kelompok 1. Dan yang pertanyaan kedua yaitu apa yang Anda lakukan dan apa yang kelompok Anda lakukan. Baik, yang saya lakukan adalah ketika membuat makalah dan mencari materi yang sudah ditentukan, saya tidak bisa membantu dalam proses pemetikan karena terhalang oleh keterbatasan perangkat dan pemahaman pengetikan. Saya juga membantu dalam proses pembinaan dan presentasi yang sudah dibagi. Yang dilakukan oleh kelompok saya adalah memahami materi, membuat sketsa untuk membuat PPT, dan membuat makalah, menyusun PPT, dan juga presentasi pada akhir. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana perasaan Anda tentang pembelajaran ini atau pengalaman ini? Tentunya perasaan saya campur aduk ya di dalam pembuatan atau proses pembelajaran ini. Waktu pertama kali membuat makalah, perasaan sedih karena tidak bisa membantu mematikan terhalang oleh perangkat. Dan yang untuk penyusunan naskah atau penyusunan makalah, saya cukup senang karena saya bisa membantu dalam prosesnya. Dan dalam proses presentasi saya gugup karena takut salah dalam presentasi tersebut. Tapi setelah saya melakukan presentasi tersebut, saya merasakan perasaan senang, lega karena sudah menyelesaikan tugas-tugas atau pembelajaran ini. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yakni apa yang merasa Anda puas, apa yang Anda rasakan ketika puas, dan apa yang tidak puas. Ya, saya puas ketika kelompok saya berhasil menyelesaikan makalah dengan hasil yang baik walaupun harus melakukan revisi. Dan saya juga puas karena saya berhasil menyelesaikan penyusunan PPT tanpa harus mengulang. Harus merasakan pengulangan penyusunan PPT. Saya tidak puas dengan presentasi saya karena dirasa kurang dalam segi pemahaman dan juga kurang percaya diri ketika berada di depan banyak orang. Next saya bakal perbaiki lagi dalam segi presentasi saya. Baik, next kita ke pertanyaan yang kelima, yakni apa yang berjalan dengan baik selama pembelajaran ini. Dalam proses pembelajaran ini yang berjalan baik menurut saya ketika para audiens dapat mendengarkan pengumuman atau presentasi dari kelompok lain dan proses pengumpulan PPT-nya tepat waktu. Dan seperti proses presentasi dari kelompok saya, walaupun saya kurang paham. Baik, untuk yang keenam dan yang keenam ini apa yang tidak berjalan dengan baik dan mengapa. Yang tidak berjalan dengan baik yaitu ketika proses presentasi, yang karena kurangnya pemahaman materi dari saya sendiri. Untuk presentasi
PPT-nya. Tidak ada foto, tidak ada video seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu. Pertanyaan yang ketujuh adalah, mengapa Anda pikir hal tertentu berhasil atau tidak berhasil? Saya pikir dalam hal proses presentasi, saya akan berhasil karena sudah meningkatkan kepercayaan diri. Walaupun ketika saya berada di depan, saya fail atau kurangnya kepercayaan diri. Dan yang tidak berhasil adalah pembuatan makalah yang minimnya pemahaman dan berakhir revisi. Yang sekarang berhasil diselesaikan dengan baik dan proses presentasi pun berjalan walaupun ada sedikit kekurangan. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8, yakni bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi hasil. Baik, jika saya tidak terhalang oleh perangkat, mungkin saya bisa membantu dalam proses pengertian. Dan jika saya lebih bisa memahami materi, mungkin hasil presentasi saya lebih baik. Dan untuk proses penyusunan PPT, mungkin ketika kelompok saya membuat penyusunan PPT tersebut, lebih bisa memahami apa isi dalam PPT tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang ke-9, yakni apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman ini? Yang bisa saya pelajari yakni untuk selalu berusaha memahami materi dan untuk selalu meningkatkan kepercayaan diri ketika berpresentasi di depan dan di khayal-khayal. Saya juga akan lebih teliti lagi dalam mengerjakan sesuatu agar hasil akhirnya bagus dan juga menghargai orang dalam presentasi. Baik, untuk yang ke-10, apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda di masa depan? Yang bisa saya lakukan yaitu memperbaiki presentasi saya dengan lebih memahami isi dalam PPT tersebut atau proyek kajian yang akan dipresentasikan, dan lebih memahami materi dan lebih meningkatkan kepercayaan diri agar tidak tergagap di depan khayal-khayal. Baik, sekian pertanyaan ke-11. Ini langkah konkret apa yang akan Anda lakukan atau akan Anda ambil untuk meningkatkan kerja Anda selanjutnya? Yang akan saya tingkatkan yakni saya akan belajar pemahaman ketika mendapatkan suatu objek untuk dikaji. Saya akan memahami lebih dalam dan lebih teliti lagi. Juga saya akan meningkatkan public speaking saya agar saya bisa meningkatkan kinerja. Dan juga agar saya ketika presentasi tidak tergagap atau bisa meningkatkan kinerja public speaking saya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir yakni bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran ini dalam situasi yang lain? Saya akan menerapkan seperti menghargai ketika orang lain berpresentasi atau ketika orang lain berpendapat dan berbicara. Saya akan menerapkan untuk selalu fokus, teliti, dan lebih memahami lagi atau mengkaji ulang secara dalam mengerjakan sesuatu kajian atau objek. Baik, itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.